bersyukur kalau kami bisa Tuhan tibakan di tahun ajaran yang baru. Kami sadar itu semua adalah karena anugerah Tuhan. Ada di antara kami yang telah berpindah dari pendidikan di menengah, lalu kami masuk ke dalam menengah atas. Kami bersyukur karena Tuhan yang memberkati kami, memberikan kepada kami kesempatan untuk kami bisa sekolah di tempat yang Tuhan telah tetapkan bagi kami. Hari ini kami ingin belajar, ingin memulai satu perjalanan hidup baru kami selama 1 tahun ke depan. Kami ingin kiranya Tuhan menguatkan, meneguhkan kami melalui pembacaan akan firman-Mu. Kami mohon berilah pengertian kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat sore teman-teman sekalian. Wah, senang sekali ya kita bisa berkumpul lagi. Ada beberapa orang yang kayaknya masih baru ya. Saya lihat ada yang baru pertama kali datang, ada yang sudah lama gitu ya. Ada kakak-kakak, ada abang-abang yang baru pertama kali. Selamat datang. Selamat datang di dalam persekutuan siswa Kristen di Medan. Nah teman-teman, senang sekali di dalam tahun ini kami bisa bertemu dengan kalian di semester yang baru ini gitu ya. Nah kemarin itu saya khotbah di SMA Negeri 1. Lalu kepada teman-teman di SMA 1 saya ceritakan yang bagian ini gitu. Saya katakan begini, saya waktu kuliah S2 di Jakarta, saya ketemu dengan ada namanya seorang Bapak Pendeta, namanya Pendeta Arman Barus. Lalu singkat cerita kami berkenalan dengan beliau, lalu dia juga alumni kita, dulu ikut pelayanan mahasiswa dan ikut di pelayanan siswa. Lalu dia cerita gitu, bahwa dia adalah dia adalah generasi angkatan pertama yang menjadi bagian persekutuan siswa Kristen Kota Medan gitu. Sebelumnya di sekolah-sekolah itu sudah ada PA, persekutuan kebaktian Jumat seperti yang kalau sekolah negeri ada itu ya. Ada beberapa tiap Jumat itu ada dilakukan gitu. Lalu dia cerita katanya begini. Waktu itu ada namanya seorang guru, ibu guru dari lulusan dari Unimed. Nama kakak itu adalah Ibu Lisde. Biasanya kita sebut begitu ya, Kak Lisde. Lalu dia bilang begini, Pak Arman ini adalah kepala sekolah, ketua OSIS. Ketua OSIS lalu orang berpengaruh, agak sedikit brutal tapi pintar gitu. Atau sebaliknya, orang pintar tapi agak sedikit brutal. Nah gitulah ya ininya. Lalu katanya Bu Lisde ini katanya begini, Arman gimana kalau kita adakan retret untuk pertama di sekolah kita ini katanya. Oh oke Bu katanya, cocok. Nah Pak Arman ini karena dia sudah dosen saya gitu ya, Pak Arman ini dekat karena kepala sekolah, dia bapaknya itu profesor di USU, jadi dekat banget dengan kepala sekolah. Jadi pokoknya apa dibilangnya sama Pak Kepala Sekolah, Pak Sinaga, kami ada rencana buat retret, pasti oke gitu. Jadi lakukanlah oke. Singkat cerita mereka mau ngadain persiapan retret, retret gitu. Lalu temannya Bu Lisde ini guru juga di SMA Negeri 4 juga memikirkan untuk mengadakan retret gitu. Tapi pembicaranya juga sama, yaitu hamba Tuhan dari Jakarta gitu ya, Pak almarhum Pendeta Mangapu Sagala. Lalu ketemulah lagi ibu guru ini, lalu mereka mulai cerita gimana kalau kita collab gitu. Kita gabungan aja yuk sama-sama ngadainnya. Lalu sederhananya Pak Arman Bu Lis jadi datang gitu. Arman gimana kalau kita gabung sama NSM 4 gitu. Nah teman-teman tahu nggak? Pak Arman ini dari pengakuannya ya. Dia bilang gini, dia ini yang tadi saya bilang, dia orang pinter, kawan-kawannya orang pinter tapi agak sedikit brutal gitu. Karena mereka mulai hidup dalam lingkungan ekonomi menengah ke atas, sehingga hidupnya itu agak lebih flamboyan gitu, agak lebih fancy gitu hidup gitu. Jadi mereka berpikir bahwa retret itu mereka udah pikirkan akan bawa minuman X, minuman A, B, C, D gitu lah ya, untuk agak sedikit namanya gitu, pinter tapi brutal gitu lah ya. Nah saya udah gini, lalu dia bilang begini sama kawan-kawannya, guys kita mau gabungan ini, kalian laki-laki jaga cewek-cewek kita, jangan sampai ada anak SMA 4 yang gangguin. Kalau ada kita sikat di sana gitu. Nah gitulah singkat ceritanya. Lalu teman-teman mereka pergilah retret ya kan. Lalu retret di Parapat di waktu itu masih di lapangan tengah itu, kalau kalian tahu ada Grand Hina Hotel, ada lapangan di bawahnya kan. Belum semodern sekarang lah begitu. Lalu mereka retret di situ. Tapi pada malam itu Pak Arman ini dia mengatakan ceritanya ya. Pada malam itu dia mendengarkan suara Tuhan. Lalu dia katanya pada waktu itu memutuskan untuk percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat dan Tuhan,
Dan akhirnya dia tahu bahwa dia hidupnya brutal, hidupnya penuh dengan tanda kutip dengan dosa, penuh dengan masalah. Dia selama ini bergantung kepada pengetahuannya karena dia sangat pintar sekali. Tahun 82 dia utusan dari USU untuk pergi ke Jerman untuk mempelajari nuklir gitu. Saking pintarnya dan lain sebagainya gitu. Lalu dia datang kepada Tuhan. Bisa kalian bayangkan seorang ketua OSIS tiba-tiba waktu altar call gitu ya, dia maju ke depan. Maka rombongannya akan maju juga gitu. Karena ketuanya ikut datang gitu. Tapi apa yang terjadi saudara? Pada waktu dia mulai kenal dengan Tuhan secara pribadi pada malam itu, hidupnya berubah. Betul-betul berubah. Mulai dari malam itu dia mulai memikirkan kepada Tuhan. Apa sebenarnya yang ingin dicarinya di dalam hidupnya. Lalu apa yang Tuhan Allah sedang desain baginya selama dia hidup gitu. Jadi itu mulai singkat cerita dia masuk ke USU lalu ngambil teknik elektro ya kalau nggak salah ya. Pokoknya kalau belajar nuklir berarti elektro ya, Bang. Kimia, teknik kimia ya. Pokoknya gitu dia masuk di situ. Lalu singkat cerita dia pergi ke sana. Waktu itu orang tuanya yang profesor itu mengharapkan dia akan menjadi dosen meneruskan apa yang legasi bapaknya. Tetapi Pak Arman ini punya keyakinan gitu. Panggilannya adalah dia ingin melayani jemaat Tuhan melalui dunia teologi gitu. Lalu dia ingin menjadi pendeta. Sebenarnya bukan jadi pendeta awalnya, jadi dosen teologi. Lalu bapaknya marah-marah sekali, pokoknya wah gitu. Lalu singkat cerita akhirnya dia begitu tamat kuliah, lalu dia langsung pergi ke Singapura, lalu sehingga jadi dosen dan jadi pendeta di GBKP gitu. Teman-teman, apa yang ingin saya sampaikan adalah begini, persekutuan siswa Kristen hadir ini adalah sama, saya juga dulu ikut pelayanan siswa seperti kalian. Kayak kalian ini kelas 1 SMA saya ikut kebaktian, waktu itu saya di Siantar pada waktu itu ya. Sama gitu. Persekutuan siswa Kristen itu ada untuk menolong kita menemukan apa yang Allah inginkan bagi hidup kita gitu. Jadi persisten hadir untuk membantu kita supaya kita betul-betul menjadi orang yang akan hidup seperti apa yang Tuhan mau gitu. Nah teman-teman kalian punya air di keran, kalian pernah pakai selang itu. Tapi kalian pernah datang ke tempat doorsmeer mobil atau ini gitu. Maka teman-teman kalau kalian pergi ke tempat doorsmeer kereta itu, maka kita akan menemukan itu barnya itu hanya sekitar 30 PSI tapi itu pun udah kencang banget gitu ya. Nah bisa bayangkan kalau kalian pergi ke bengkel sehat itu barnya itu sekitar sampai di 180 bar. Maka hidupnya kencang gitu, kencang banget gitu. Nah itu hidup yang seperti apa yang Tuhan mau gitu. Jadi hidup di dalam perspektifnya Tuhan adalah hidup yang bukan seperti air keran yang kita selang dari air keran kita. Tapi hidup yang penuh dengan tekanan yang kalau tangan kita ditembakkan itu kita akan sakit, itulah hidupnya. Dan teman-teman persisten hadir supaya kita ini semua benar-benar hidup seperti apa yang Tuhan mau gitu. Nah kami bersyukur kalian bisa bergabung bersama-sama dengan kami, bersama-sama dengan kita di dalam persisten ini. Jadi ada 2 kegiatan utama. Yang pertama adalah kebaktian sekali 2 minggu seperti ini. Jadi minggu ini, nanti 2 minggu yang akan datang lagi kita ketemu di sini. Nanti beberapa kali kadang-kadang kita ada outbound main di luar, ada outboundnya mungkin kita kebaktian Padang. Tetapi itu bagian daripada kebaktian gitu. Tapi kegiatan yang kedua, ada yang disebut namanya kelompok kecil. Jadi kelompok kecil ini adalah satu kelompok, bayangin ya kita 4-5 orang kumpul bersama, lalu sekali seminggu atau sekali 2 minggu kita belajar firman Tuhan bersama, lalu kita bisa saling sharing. Kita belajar firman Tuhan, lalu kita makin melihat, hidupku udah sesuai dengan firman Tuhan ini enggak ya teman-teman gitu. Itu yang kita bicarakan gitu. Jadi di dalam kelompok kecil kita semua saling ingin, kayaknya gini, mungkin aku akan bilang, Ruth kayaknya enggak deh, kamu enggak begitu deh gitu. Ruth kayaknya kamu masih bohong deh kemarin itu. Kenapa ya kamu masih bohong di WA sama abang misalnya begitu ya. Nah itu adalah bagian dari kelompok kecil. Nah kelompok kecil itu adalah kelompok yang memang kita bangun untuk belajar firman, untuk saling berbagi hidup, kemudian kita saling berdoa satu sama lain. Tapi prinsipnya satu, kita semua makin hidup seperti apa yang Tuhan inginkan gitu. Nah ada satu alumni kita dulu waktu saya pertama-tama kali datang ke Medan melayani di pelayanan siswa. Saya kuliah di USU melayani pelayanan siswa. Saya ketemu dengan seorang abang kalian namanya Bang Bobby gitu.
Bobby Simarmata. Bang Bobby ini adalah orang pintar, dia anak Sutomo. Ada anak Sutomo di sini? Ada ya? Yang banyak PR-nya kan? Iya kan? Anak Sutomo gitu. Dia anak Sutomo. Teman-teman, jadi kerjaannya itu cuman dia datang ke sekret. Kadang-kadang gini, waktu mau bawa kelompok kecil, dia datang ke sekret. Kalau dia datang duluan, maka dia akan kerjain PR, ngerjain soal-soal latihan gitu ya. Itu aja kerjanya. Tapi dia juga pemain musik yang hebat. Dia selalu memberi diri untuk bermain musik gitu. Bermain musik melayani di PMS pada waktu itu. Tapi dia tetap, yang menarik adalah gini, Bobby ini adalah seorang yang disiplin. Kalau kita latihannya jam 3, dia jam setengah 3 sudah datang. Kalau kita bilang latihannya jam 3 sampai setengah 5, siap nggak siap dia akan tinggalkan gitarnya. Maaf ya kak, bang, kita janji sampai setengah 5. Lalu dia akan pergi lagi bimbingan ke tempat yang lain sebelum dia pulang malamnya. Itu adalah cara hidupnya. Lalu satu waktu dia punya ada video kesaksian gitu ya. Dia bilang begini, apa yang paling berkesan bagi saya dalam persisten adalah ketika saya memutuskan untuk mau jadi apa gitu. Teman-teman, dia punya cita-cita mau jadi teknokrat, technician gitu. Jadi orang engineering gitu. Karena memang dia orang pintar, juara umum di Sutomo, dapat prestasi pada waktu itu gitu. Lalu sementara itu tapi dia terus bertanya gitu. Lalu dia punya kakak kelompok kecil namanya Kak Ina. Lalu Kak Ina ini selalu mengajak dia dan temannya itu sama-sama pintar. Ini temannya satu lagi dari San Thomas. Ini mereka ada 3 orang satu kelompok. Tapi mereka cuman gini, kakak kelompoknya cuman bilang begini, kurasa karena kamu bisa di semua bidang, kamu mau jadi dokter. Dia gini, dia pengen jadi teknik, pengen jadi dokter, tapi pengen jadi guru gitu. Lalu dia bilang begini, kakak kelompoknya bilang begini, jadi selama mereka kelompok itu mereka terus memikirkan aku mau jadi apa ya kak gitu. Lalu kakak kelompoknya cuman bilang gini, coba pikirkan pekerjaan mana yang memang hidupmu akan menjadi berkat bagi banyak orang gitu. Lalu akhirnya dia coret teknik gitu. Lalu dia tinggal putuskan guru atau dokter gitu. Nah teman-teman, memang kalau saya di waktu itu ditanya, abang mau jadi apa gitu. Saya bilang jadi dokter aja gitu. Kenapa gitu? Ya bagi saya kadang-kadang ya gitu, maaf ya kakak ada guru gitu. Kadang-kadang kalau guru itu jadi kayak semacam second class gitu. Ngerti nggak ya? Tapi waktu itu memang dia bergumul habis-habisan. Apakah memang dia mau jadi guru atau mau jadi dokter? Lalu dia tanyalah, ada kakak-kakak di sini. Sebenarnya kak jadi dokter itu gimana sih sebenarnya? Atau apa yang dilakukan? Nah begitu. Itu yang didapatkannya. Sehingga saya berharap teman-teman pengalaman yang dialami oleh Bang Bobby tadi itu sekarang saat ini jadi dokter. Dia baru pulang dari Swedia ngambil S2 dan sekarang ini melayani jadi salah satu dokter di rumah sakit di Jakarta gitu. Nah saya berharap gini, apa yang dialami oleh Pak Arman, yang dialami oleh Bang Bobby, itu juga kita alami bersama-sama di dalam kita berjalan bersama dalam di dalam persisten ini gitu ya. Saya sangat berharap nanti di bagian akhir nanti saya akan pandu kalian untuk berdiskusi di dalam kelompok. Tapi sebelumnya kita mau baca bagian firman Tuhan dulu gitu ya. Nah teman-teman yang terkasih, saya ingin kalian, bolehkah Kak Jelita, bolehkah yang tadi dibagi sama adik-adiknya? Teman-teman saya, karena ini terbatas, ini ada berbagai macam emoticon di dalamnya. Tapi supaya menghemat waktu, nanti Kak Jelita, abang-abang nanti akan membagi selembar kertas sama kalian. Kalian pilih, ini adalah post-it tapi emoticon. Oke ya, kalian pilih emoticon apa yang paling menggambarkan excitementnya kalian untuk menjalani tahun ajaran baru. Gambar mana? Mau nangis ada juga di sini, mau ketawa, mau faceless, faceless, emotionless gitu. Maksudnya nggak ada emosi juga bisa. Oke? Silakan ya. Nanti caranya adalah kalian nanti bisa buat tempel di kertas yang tadi kalian bisa tempel di situ, lalu kalian tinggal pilih. Misalkan kalau kamu sudah dapat silakan botol, kalau kamu sudah dapat silakan ya. Saya kasih waktu sama kita. Bisakah kita dalam waktu 2 menit? Bisa ya. Jadi cepat saja pilih satu lembar ini satu lembar lalu tempelkan di kertas yang tadi diberikan oleh Kak Jelita. Oke.
Oke, saya berharap kalian punya ini ya, kalau ada ini ya. Oke, nah teman-teman bagian yang kedua, teman-teman. Coba tuliskan sebanyak-banyaknya kalau kamu bisa, tuliskan di tempat ini, what do people say about you? Apa yang orang lain katakan tentang kamu? Oke, kalau kamu ambil mau lebih dari dua, silakan ambil lebih dari dua, boleh juga. Oke, pertanyaannya sederhana ya. Apa yang orang lain katakan tentang kamu? Apa yang orang lain katakan tentang kamu? Oke ya, silakan. Ada pulpennya ya, ada alat tulis ya tadi ya Kak, udah disiapkan ya. Oke. Boleh yang positif, boleh yang negatif, apa saja. Oke. Sudah dapat? Oke. Oke, pertanyaannya, have you known each other? Udah kenal nggak sama teman yang di sampingnya? Sudah? Oke ya, sudah ya. Kalau sudah kenal, silakan, kalau belum kenal silakan kenalan dulu ya. Oke, kecuali sama adik yang di belakangnya Bang, ini kayaknya Bang Rado masih orang baru ya. Kalian kakak beradik? Abang beradik di? Abangnya Bang Rado, di belakangnya Bang Rado. Kamu kakak abang beradik sama ininya. Oke, teman-teman, kalau sudah menuliskan, oke ya. Saya kasih waktu sama kita kurang lebih 4 menit. 4 menit. Oke. To share one another. Oke ya. 4 menit coba sharing kepada teman yang ada di sebelahmu, cuma 2 aja, 2 orang saja, kamu berdua saja. 4 menit apa perasaanmu, emotikon yang tadi, dan apa yang orang lain katakan tentang kamu. Silakan. Bisa paham? Oke, silakan, Bang, ke belakang Bang. Oke, Devan ke Ivan. Oke. Silakan. Oke, kalian sama Natalia sama siapa? Enggak, berdua aja. Audrey sama ini, sama si Aaron. Kamu kenalan dulu dong. Oke, Nona sama ini ya, Nona sama Sarah ya. Wih, dekat sedikit. Oke, berarti kamu tadi siapa ya namanya ya? Lupa tadi. Oke, silakan share dalam waktu 4 menit ya. 4 menit. Apa makna emotikon yang kamu pilih? Dan yang kedua adalah apa yang orang lain tadi bilang samamu gitu. Iya, tentangmu. Kan kau tulis kan nih. Nah, nanti kau sharing sama Devon gitu. Oke. Siapa namanya? Bang Nover. Bang Nover temenin sama adik kita itu Bang. Yang di belakangnya Bang Rado. Atau Bang Rado deh. Bang Rado putar belakang Bang. Putar bangku. Temenin sama adik yang kakak beradik. Abang sama adik kita yang bersaudara.
Okay, have you finished? Okay. Oke ya, 1 minute ya, 1 menit lagi ya. Oke, kita pause dulu ya. Nanti teman-teman nanti bisa dilanjutkan lagi ya. Oke, bisa dilanjutkan lagi ya. Oke ya, kita balik arah sini lagi ya, balik lagi ya. Oke, nanti setelah selesai silakan dilanjutkan lagi ya. Teman-teman ada yang orang lain menilai dirinya yang positif dan negatif bersamaan. Ada yang positif, ada yang negatif. Ada, oke. Ada lagi? Ada juga ya. Ada yang positif banget tapi ada juga yang negatifnya. Oke. Oke ya. Nah teman-teman mari kita buka satu bagian firman Tuhan dari Kejadian pasal yang ke-37. Ini adalah satu cerita yang cukup panjang tentang Yusuf gitu. Kita akan belajar tentang Yusuf dari pribadi Yusuf gitu. Oke, Kejadian pasal 37. Teman-teman saya membaca dari terjemahan baru yang kedua Alkitab LAI ya. Katanya begini. Kejadian pasal yang ke-37. Yakub tinggal di Kanaan di negeri tumpangan ayahnya. Setelah itu ada ceritanya. Ayat yang ketiga, Israel yaitu Yakub. Kita mulai ya. Inilah riwayat keluarga Yakub. Yusuf yang berumur 17 tahun menggembalakan kambing domba bersama saudara-saudaranya. Ia biasa membantu anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang perilaku buruk saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf daripada semua anaknya yang lain, sebab Yusuflah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Ia menyuruh membuat jubah yang sangat indah bagi dia. Ketika saudara-saudaranya melihat bahwa ayah mereka lebih mengasihi Yusuf daripada semua saudaranya, mereka pun membencinya dan tidak dapat lagi berbicara baik-baik kepadanya gitu. Teman-teman, kalau kalian ditanya, Yusuf ini orangnya baik atau tidak? Apa? Baik. Baiknya karena apa? Satu, karena apa? Ayo, karena apa? Kita sebut dia karena baik karena membantu. Oke, dia menggembalakan kambing domba, lalu dia membantu saudara-saudaranya. Nah, kalau kita dibilang ya Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang perilaku buruk saudara-saudaranya, itu enggak? Baik. Karena nggak salah, ya kan? Ya baik gitu. Oke, coba perhatikan di ayat yang ketiga teman-teman. Kira-kira ini coba ayat 3 dan 4 ya. Yusuf itu dikasih siapa? Ayahnya. Lalu dikasih jubah yang
yang indah. Kemudian tetapi apa yang terjadi? Saudara-saudaranya iri kepada Yusuf gitu. Nah, teman-teman, kita tidak bisa memastikan, lihat ya, memang di satu sisi Yusuf itu disebutkan sebagai orang yang memang pada dasarnya dia punya kebaikan gitu, karena dia rajin bekerja. Tetapi di sisi yang lain, perilaku sikap orang tuanya, bapaknya yang menganak emaskan dia itu ternyata membuat kebencian saudara-saudaranya gitu. Coba kita lihat di dalam ayat berikutnya. Singkat cerita, saudara, dia kan bermimpi ya. Dia punya mimpi kan? Dia punya mimpi. Lalu kemudian dia katanya begini. Coba perhatikan ayat yang ke-8. Kata saudara-saudaranya kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Apa dikatakan? Mereka semakin membencinya karena mimpi dan perkataan itu. Ayat ke-11, dia punya mimpi lain, ya kan? Kemudian apa dikatakannya ayat yang ke-11? 1, 2, 3. Iya. Di dalam terjemahan baru katanya begini. Saudara-saudaranya pun merasa iri kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu ke dalam hatinya. Lalu singkat cerita nanti ada peristiwa apa? Peristiwa nanti bagaimana kakak-kakaknya mulai berencana untuk membunuh dia gitu ya. Ada sebuah pokoknya dirancang ya kan? Dirancang skema bagaimana untuk bisa membunuh dia gitu. Ininya. Tetapi teman-teman yang terkasih, apa yang ingin dilakukan? Yang ingin di dalam bagian ini adalah begini. Yusuf itu dia menjadi orang yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan Allah kepada saudara-saudaranya. Tetapi saudara-saudaranya itu tidak memahaminya. Nah, hanya karena perlakuan orang tuanya maka saudara-saudaranya itu membencinya dan itu bertambah-tambah sampai kepada iri hati. Nah teman-teman, saya sebelum berbicara tentang Yusuf, saya ingin kita melihat kembali kepada apa yang ingin disampaikan oleh kita belajar dari apa yang saudara-saudaranya. Teman-teman begini, kebencian yaitu sikap yang sangat tidak suka, kalau tidak dikelola dengan baik itu akan menimbulkan iri hati. Iri hati itu adalah kurang senang melihat kelebihan orang lain. Iri hati yang tidak diatasi akan menuntun kepada keinginan untuk membunuh orang lain. Ini adalah pengulangan pola yang sama yang dilakukan oleh Kain terhadap Habel. Teman-teman, Kain waktu itu dia hatinya panas karena Allah tidak menerima persembahannya, sementara Allah menerima persembahan Habel. Allah sudah berkata kepadanya begini, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Bukankah kalau kamu melakukan yang baik, maka kamu tidak akan mengalami itu. Tapi tiba-tiba dia tidak mengelolanya, tapi akhirnya apa? Akhirnya dia melakukan kejahatan gitu. Teman-teman begini, kita perlu hati-hati terhadap motif hal ini gitu. Kalau kamu menjalani kehidupanmu di dalam tahun yang baru ini, tahun ajaran yang baru ini, dengan kamu berpikir kamu benci karena kamu sangat tidak suka kepada orang lain, kepada dirimu, atau juga itu kalau itu tidak dikelola dengan baik, maka itu akan menimbulkan iri hati yang akan menuntun kepada pembunuhan gitu. Tentu saya yakin kita nggak akan jadi begal gitu, enggak gitu, ya kan? Nggak jadi begal kita kan, seperti yang sekarang lagi banyak ini di mana-mana ya kan? Apalagi di rumahnya Kak Agit ya kan, itu begal banget di situ ininya. Kita mungkin tidak akan begal gitu. Teman-teman kalau perhatikan begini, apa yang dikatakan oleh Kain waktu Tuhan katanya begini, di mana adikmu Habel? Lalu dia bilang gini, apakah aku penjaga adikku gitu? Dia bilang, emang gak gue pikirin gitu. Apakah aku harus peduli kepada orang lain? Itu adalah bentuk lain daripada membunuh. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus, kalau kamu benci kepada saudaramu, maka kamu pun sedang melakukan tindakan membunuh tanpa menghilangkan nyawa gitu. Nah teman-teman yang terkasih, kita perlu hati-hati terhadap bagian itu. Kenapa? Karena saudara-saudaranya tidak dapat melihat betapa apa yang Allah sampaikan kepada Yusuf melalui mimpinya, itu membuat mereka kebenciannya itu, sikap yang tidak senang itu
itu membara karena petunjuk-petunjuk itu, mimpi-mimpi itu akhirnya iri hati dan akhirnya menimbulkan menimbulkan keinginan untuk membunuh gitu. Tetapi teman-teman, saya ingin singkat cerita begini. Katanya begini. Di pasal 37 katanya begini, di ayat yang 36. Sementara itu Yusuf dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pembesar Firaun, kepala pengawal raja. Nah, silakan mari kita lompat ke 39. Mari kita membaca bagian ini secara bergantian ya. Kita baca ya. Mungkin ada beberapa kata yang kita tidak sama dengan Alkitab saya, tapi silakan lanjutkan. Saya akan mulai ayat yang pertama. Yusuf dibawa ke Mesir, lalu Potifar, seorang Mesir, pembesar Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang membawa dia ke sana. Tuannya melihat bahwa Tuhan menyertai dia dan bahwa apapun yang dikerjakannya, Tuhan membuatnya berhasil. Sejak Yusuf diberinya kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada di atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Beberapa waktu berselang istri tuannya terpikat melihat Yusuf. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar daripadaku. Dan tidak ada yang tidak diserahkannya kepadaku kecuali engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Pada suatu hari Yusuf masuk ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya sementara tidak seorang pun dari seisi rumah itu berada di rumah. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, perempuan itu lalu menaruh baju Yusuf di sisinya sampai tuannya pulang. Oh, saya salah tadi, ayat 17 ya. Ia pun menyampaikan kepada Potifar cerita yang sama, katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kepada kita mendekati aku hendak mempermainkan aku. Mendengar cerita yang disampaikan istrinya kepadanya, begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Bangkitlah amarah tuannya. Namun Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Ia membuat Yusuf mendapat kemurahan dari kepala penjara itu. Kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apapun yang dikerjakannya, Tuhan membuatnya berhasil. Teman-teman, siapa Yusuf yang dikenal oleh orang Mesir? Berulang kali kata itu dipakai. Siapa?
Siapa? Yusuf dalam teks ini. Siapa yang dikenal? Orang Ibrani. Lalu coba perhatikan fokuskan kepada perkataan si istrinya si Potifar itu. Hamba. Kalian tahu nggak hamba itu apa? Hamba itu adalah pembantu. Tetapi kalau sekarang kayaknya nggak bisa dipakai dengan konsep pembantu sekarang gitu. Atau ART ya sekarang. Hamba itu adalah begini. Hamba itu dikatakan di situ bahwa ia membeli dia dari tangan orang Ismail yang membawa dia ke sana. Sama dengan begini. Bayangkan ini adalah Yusuf, siapa namanya? Abang ini? Bang Welki. Lalu orang Ismail itu adalah Bang Nover. Maka aku akan memberikan sebuah harga kepada Bang Nover. Ini dan ini. Maka teman-teman, ini akan dijadikan sebagai hamba. Dia sebagai hamba, dia hanya akan mengikuti apa perintahku. Dia tidak akan mengikuti apa perintah orang lain. Dia tidak akan menolak semua apa yang dilakukan, yang diperintahkan kepada itulah. Kenapa? Karena kalau hamba itu akan melawan, maka dia itu akan bisa dibebaskan, bisa dibunuh atau bisa dijadikan, ini dibuat ke kasta-kasta. Jadi hamba itu pun ada kasta-kasta, dibuat ke kasta-kasta yang lain dan lain sebagainya. Dengan kata lain begini, kalau kemungkinan besar supaya Yusuf ini tetap berhasil, kira-kira Yusuf ini akan mengikuti semua kan? Ya kan? Dia pasti akan mengikuti semua apa yang diperintahkannya. Tetapi teman-teman yang terkasih, apa kita lihat di dalam bagian ini? Sekalipun Yusuf dikenal sebagai hamba oleh hamba Potifar, tetapi Yusuf tidak menjalani kehidupannya seperti layaknya seorang hamba pada waktu itu. Kenapa gitu? Di dalam teks kita ini berulang kali kita akan menemukan frasa Tuhan menyertai Yusuf, Tuhan menyertai Yusuf, Tuhan membuatnya berhasil gitu. Teman-teman yang terkasih, apa yang ingin ditekankan di dalam bagian ini adalah sekalipun orang-orang di sekitarnya itu menilai dia sebagai seorang hamba, Yusuf itu tidak pernah menghambakan dirinya kepada yang bukan Tuhan. Yusuf itu tetap menyadari bahwa dia menghormati Tuhan di dalam hidupnya. Itulah kenapa waktu dia digoda oleh tante Potifar itu, teman-teman, dia bisa berkata bagaimana? Dia mungkin mengatakan begini, benar loh tante, semua ini diberikan sama aku, tapi kecuali kamu, karena engkau adalah istrinya gitu. Tapi dia mengatakan gini, di kaliannya, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah gitu. Teman-teman kalian bisa bayangkan gak kalau membaca teks ini, bisa bayangkan gak berhari-hari, kan dikatakan di situ ya, berhari-hari walaupun perempuan itu merayu Yusuf hari demi hari, ia tidak mengindahkan untuk tidur gitu. Kata berhari-hari teman-teman gini, jangan bayangkan maka godaannya ini bukan sekali gitu, tapi godaannya berulang-ulang gitu. Dia akan digodain gitu, Yusuf gitu. Atau mungkin dia dengan Yusuf gitu. Atau mungkin barangkali dia akan melakukan gitu ya. Dia coba ini lakukan gitu. Yusuf minta tolong dong pakaikan sepatu tante gitu. Maka dia akan lakukan banyak cara supaya apa? Karena dia ingin merayu. Ingin tidur dengan Yusuf, dikatakan di situ. Dia ingin tidur gitu. Maka mungkin saudara dia akan mulai, mungkin dia bisa bayangkan zaman dulu kan pakai kain yang jubah-jubah itu ya. Mungkin dia akan turunkan sedikit, Yusuf gitu ya. Dia pakai gitu ya. Jadi you can see Yusuf gitu. Ngerti enggak? Dia akan lakukan itu. Atau mungkin lebih goda lagi. Dia angkat kakinya, Yusuf gitu kan. Atau dia akan lakukan berbagai cara supaya dia merayu Yusuf. Supaya apa? Yusuf itu jatuh ke pangkuannya. Teman-teman begini. Kalau Yusuf melihat dirinya hanya sebagai hamba, maka dia pasti akan melakukan itu. Tetapi Yusuf melihat bahwa dia harus menghormati Tuhan di dalam hidupnya. Nah, adik-adik yang terkasih, nanti kita akan diskusikan di dalam kelompok. Tapi abang ingin sampaikan bagian-bagian ini. Teman-teman, orang lain mungkin bisa bilang kita sebagai apa gitu. Orang lain bisa bilang kita, yang tadi itu yang kalian tulis itu kalian sharingkan satu sama lain. Mungkin yang positif, mungkin yang negatif gitu. Tetapi kamu tidak boleh melihat dirimu sebagaimana orang lain melihatnya.
tapi kamu harus melihat dirimu sebagaimana Allah melihatnya. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam teks ini bahkan berulang kali dikatakan Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf. Itu berarti apa? Bahwa ada kehadiran Yusuf, ada kehadiran Allah di sepanjang hidup Yusuf gitu. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita katakan Allah, apa yang ingin ditunjukkan di dalam bagian ini sebenarnya bahwa Allah sedang bekerja di dalam kehidupanmu. Sekalipun kamu merasa kamu mungkin ada yang masuk ke sekolah yang kamu pikir kamu adalah masuk ke sekolah buangan gitu. Kamu nggak pengen di sekolah itu, tapi kamu pengen masuk ke sekolah itu. Mungkin kamu berpikir gitu, kayaknya aku salah tempat gitu. Saudara, mungkin kamu berpikir bahwa kamu berada di tempat yang salah, berada di tempat yang tidak kamu harapkan. Tetapi apa yang dikatakan bagian ini adalah Tuhan menyertai Yusuf gitu. Kalau kita lihat saudara, bagaimana Tuhan menyertai Yusuf? Tuhan menyertai Yusuf itu dalam mimpi. Kenapa? Karena mimpi itu adalah media yang dipakai para ilah-ilah pada masa kuno untuk menyampaikan pesan kepada manusia. Allah juga menggunakan mimpi di perjanjian lama maupun di perjanjian baru menyampaikan pesannya. Dengan kata lain bahwa begini, waktu Yusuf berusia 17 tahun itu, Allah telah menampakkan dirinya kepada Yusuf itu. Bahwa Allah sedang mempersiapkan dia untuk menjadi pemimpin atas saudara-saudaranya. Yang pada waktu itu Yusuf juga tidak tahu. Yang kedua, Allah bekerja di sepanjang kehidupan Yusuf itu terlihat dari yang tadi itu. Lihat, perhatikan saudara. Potifar itu makin makmur saudara. Ayat 6. Ia menyerahkan segala miliknya ke dalam tangan Yusuf dan dengan kehadiran Yusuf ia tidak perlu lagi memusingkan apapun kecuali makanannya sendiri. Ayat pasal 37 ayat yang 21 sampai 20. Kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia dan apapun yang dikerjakannya Tuhan membuatnya berhasil gitu. Saudara-saudara yang terkasih, Allah telah merancang segala sesuatu mulai dari yang kecil sampai yang besar di dalam dan melalui hidup Yusuf. Untuk menunjukkan apa? Menunjukkan kemuliaan Allah di dalam dirinya. Allah sedang memakai Yusuf untuk berkata kepada bangsa Mesir, hai orang Mesir yang tidak mengenal aku sekarang menyertai Yusuf supaya kalian mengenal aku. Itu juga yang sama. Teman-teman yang terkasih, kita harus lihat bahwa kita adalah orang yang diciptakan Tuhan, yang melalui kita Allah sedang berbicara kepada orang-orang di sekitar kita bahwa Tuhan itu ada dan benar-benar ada, yang itu telah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, saya ingin berhenti di dalam bagian ini. Ingat bagian ini. Kamu akan memulai tahun ajaran baru. Kamu akan masuk ke dalam satu journey yang baru yang mungkin kamu gak pernah bayangkan gitu. Kamu akan menghadapi banyak godaan. Godaannya mungkin kayak tadi ya, makin lama makin besar, makin lama makin besar. Kamu mungkin datang dari daerah, lalu kamu datang ke tempat yang ini. Kamu di kelas 10 kamu masih berteman dengan teman yang baik. Di kelas 11 mungkin kamu akan mulai diajak mengenal medan, ya kan? Mulai dari kamu gak pernah naik motor sampai kamu naik motor kayak anak senja pelan-pelan, ya kan, di hujan, atau mungkin mulai lepaskan helmnya, atau mulai nanti kamu bawa celurit gitu ya kan, atau buat kerja kalian apa gitu ya sambil ini tangkap polisi gitu. Teman-teman, kamu akan menghadapi sebuah journey yang baru di tahun yang baru ini. Di tahun ajaran baru ini kamu akan memulai sebuah perjalanan yang baru dalam hidupmu. Nah, pesan kami sederhana. Ingat, kalau orang lain menilai kamu seperti yang kamu tadi tuliskan, kamu harus melihat bahwa kamu itu adalah berharga di mata Tuhan. Teman-teman, beberapa di antara kita ini ikut camp siswa dan berulang kali gitu ya. Saya pikir cuma 6-7 orang di antara siswa yang datang di sini yang gak ikut camp siswa gitu. Di camp siswa kemarin itu kita sudah ditegaskan sekali lagi bahwa kita adalah we are accepted, we are precious. We are significant in God because of what Christ has done in our life. Kita ini berharga karena Allah telah mati bagi kita. Kita ini berharga karena Allah telah mengasihi kita dengan mengorbankan Kristus. Karena itu teman-teman, ingat identitasmu. Bahwa kamu adalah umat Tuhan yang ditempatkan di sekolahmu, ditempatkan di tempat lesmu, ditempatkan di keluargamu,
supaya orang-orang di sekitarmu itu nanti mengenal siapa Tuhan. Nah karena itu bagaimana kita harus hidup? Ada dua hal. Yang pertama, ada satu istilah yang disebut sebagai coram Deo. Artinya hidup di dalam pengamatan Allah. Teman-teman bayangkan di atas itu Allah punya kacamata yang dengan jelas sekali melihat bagaimana kamu hidup ini. Dia menyaksikan setiap waktu, setiap detik, bahkan setiap inci dalam hidup kita ini gitu. Nah, perhatikan. Ketika kamu sedang ingin memutuskan untuk menghambakan dirimu kepada yang bukan Allah, ingat bahwa Allah sedang memperhatikanmu. Kalau kamu sedang digoda untuk meninggalkan Tuhan, Allah sedang memperhatikanmu. Karena itu saudara, kamu juga harus hidup di dalam otoritas Allah. Ada seorang penginjil, dia mengatakan begini. To live coram Deo is to live one's entire life in the presence of God, under the authority of God, to the glory of God. Jadi hidup coram Deo itu adalah untuk menjalani keseluruhan hidup kita ini di dalam hadirat Tuhan, di bawah otoritas Tuhan, demi kemuliaan Tuhan. Saya berharap kita belajar untuk mencintai Tuhan lebih dari apapun. Nanti sepanjang 1 tahun ke depan kita akan nanti dalam kebaktian yang lain. Nanti kita akan belajar lagi akan bagaimana kita harus hidup menghormati Tuhan di dalam hidup kita. Yang kedua saudara, bagaimana harus kita hidup? Teman-teman begini, kita harus sadar bahwa kita hidup dalam dunia yang sedang mencuci otak kita gitu. Kita sedang hidup dalam dunia yang tadi itu, yang selalu menilai kita dan mengucapkan dan akan menyebut kita seperti apa yang mereka inginkan. Karena itu kita butuh komunitas untuk kita bisa hidup benar. Gitu. Nah sekali lagi teman-teman, kami ingin mengajak kita tidak akan pernah tahu siapa diri kita kalau kita tidak pernah berinteraksi dengan Tuhan dan berjalan bersama dengan orang yang bersama-sama mencintai Tuhan. Itu akan sangat berguna sekali gitu. Nah karena itu sekalipun agak sedikit membual gitu ya. Teman-teman tetap kamu harus cari komunitasmu. Ingat bagi teman-teman kita yang di camp siswa, apa yang kemarin abang bilang, kalau ada temanmu yang membuatmu tidak mencintai Tuhan, tidak mencintai firman Tuhan, membuatmu tidak melayani Tuhan, maka you have to quit. Kamu harus meninggalkan toksik itu. Tapi kamu sebaliknya, kamu harus pilih orang temanmu yang membuatmu mencintai Tuhan, membuatmu mencintai firman Tuhan, dan membuatmu melayani Tuhan. Itulah komunitas yang baik. Oke ya, nanti kita akan bagi dalam kelompok setelah acara selanjutnya. Nanti kita akan bagi dalam kelompok. Nanti kita akan dalam kelompok kita akan diskusikan akan satu hal gitu. Kamu coba cerita apa yang kamu harapkan Tuhan kerjakan dalam hidupmu dalam 1 tahun ke depan. Oke? Nanti selanjutnya nanti ada di dalam kelompok kecil. Mari kita berdoa. Tuhan kami bersyukur karena Tuhan menyampaikan kepada kami bahwa kami adalah milik Tuhan. Sama seperti Yusuf, sekalipun kami di dunia, di tempat di mana Allah tidak dikenal, tetapi itu bukan berarti Allah tidak hadir di situ. Allah sebaliknya, Allah hadir di mana-mana. Dan Allah menyaksikan bagaimana kami hidup. Kami mau berdoa kepada Tuhan. Kami mau menghormati Tuhan di dalam seluruh hidup kami, ya Allah. Karena itu kami berdoa. Berikanlah kepada kami kekuatan, berikanlah kepada kami komunitas yang membuat kami betul-betul mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, mencintai firman-Mu, dan bersedia untuk melayani-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kalau ada emotikonnya sama ininya jangan dibuang ya, jangan bawa pulang ya. Teman-teman, kalau tadi kita sudah boleh mendengarkan kebenaran firman Allah yang disampaikan oleh Bang Jupa tadi, aku percaya kepada teman-teman kalau saat ini kita sudah mengambil komitmen kita di dalam Allah. Mari teman-teman kita nyatakan komitmen kita kalau hidup kita hanyalah untuk Tuhan.
Biarlah apapun yang sudah boleh kita dengar di dalam ibadah kita ini lewat firman Allah boleh kita bawa pulang dan kita terapkan dan kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Untuk itu, mari kita nyatakan komitmen kita bernyanyi lewat lagu Hanya Untuk Tuhan. Kepada Kakak Praga dipersilakan untuk maju ke depan. Dan teman-teman boleh bangkit berdiri. Mari sekali lagi kita teman-teman menyatakan komitmen kita bernyanyi sekali lagi lagu ini Hanya Untuk Tuhan. Berikan